أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, masyaallah ikhwah rahimakumullah. Amalan apa saja yang perlu dilakukan di Lailatul Qadar? Semua amal kebajikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk di bulan Ramadan, beliau itu bersungguh-sungguh beribadah, menambah volume ibadahnya lebih dari di bulan-bulan selain Ramadan. Masuk Ramadan, ganti tuh, ibadahnya bertambah. Kalau masuk 10 hari terakhir, maka di 10 hari itu beliau lebih semangat daripada 20 malam pertama. Baik, yang pertama Qiyamul Lail. Amalan yang paling utama di Lailatul Qadar adalah Qiyamul Lail, salat malam. Salat malam itu namanya taraweh, sama itu Qiyamul Lail. Tahajud, sama itu Qiyamul Lail. Artinya sholat di malam hari. Sholat setelah sholat isya itu disebut Qiyamul Lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama lailatul qadri. Tadi udah kita sebutkan tuh, man qama lailatul qadri, barang siapa yang bangun sholat malam pada Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, beliau ini kalau masuk 10 hari dari Ramadan, akhir dari Ramadan, ahyal lail, malamnya dihidupkan, ahyal lail. Wa aiqadha ahla, istrinya dibangunkan. Biasanya Nabi itu bangunkan istrinya kalau beliau mau witir. Di akhir malam baru dibangunin istrinya, supaya juga ikut sholat malam. Tapi di malam Ramadan dibangunin mereka. Bahkan Rasul SAW sebelum Ramadan itu sering membangunkan putri dan menantunya. Rumah Nabi sama rumahnya Fatimah tuh nempel tembok. Rasul SAW kadang-kala datang ke rumahnya Fatimah, ngetuk pintu mengatakan, ala tusallian, kalian nggak sholat nih, bangun nih sholat. Begitu Rasul SAW. Wa aiqadha ahla wa jadda wa shaddal mi'zar. Beliau semangat menyingsingkan lengannya beribadah dan mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya ini salah satu maknanya tidak mendekati istrinya. Ini bukan malam buat tidur-tiduran sama istri. Ini malam buat meraih Lailatul Qadar. Maka beliau beriktikaf biasanya ke masjid. Berkaitan dengan sholat malam, berapa rakaat? Sholat malam. Ada pendapat ulama yang mengatakan cukup 11, ada yang mengatakan 23, pendapat yang rajih berapapun. Antum mau sholat 100 rakaat boleh, kuat insya Allah. Salat 100 rakaat boleh. Ustaz, sependapat jumhur ulama mengatakan salat malam itu nggak ada batasan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna. Salat malam itu dua. Fa idza khasyital fajra fa'utir bi wahidah. Kalau kau takut subuh, witir 1 rakaat. Jadi batasannya subuh. Waktunya mulai habis isya sampai subuh tuh, sholat malam. Itu waktu sholat malam. Cuma yang lebih utama, ingat jangan kita banyak sholatnya tapi tidak berkualitas. Lebih baik antum sholatnya sedikit tapi berkualitas. Umpamanya antum sholat 11 rakaat, alhamdulillah, sholat 11 rakaat 2 jam, alhamdulillah, cukuplah itu insyaallah. Kalau antum mungkin sholatnya di masjid, ikut taraweh di masjid, lalu malam mau sholat lagi, nggak apa-apa. Tapi ingat, nggak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Cukup sekali witirnya.
Yang kedua, qiraatul Qur'anil Karim, baca Quran. 10 hari terakhir ini Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi, seorang tabi'in. Dia itu sebelum Ramadan biasa menghatamkan Al-Quran tiap 7 malam. 7 malam dia hatam Al-Quran Karim. Masuk Ramadan dia menghatamkan Quran tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir beliau menghatamkan tiap malam. Bisa nggak? Bisa. Ala bisa karena biasa. Antum kadang-kala melihat ada orang kecil tapi bisa ngangkat beban 100 kilo. Ente kuat, ajib kata dia. Aneh yang lebih besar dari ente nggak kuat kata. Iya kan ente nggak biasa. Intinya dari kebiasaan kita. Qatadah ibn Da'amah kita lihat awalnya tiap 7 malam, kemudian tiap 3 malam, kemudian tiap malam. Karena udah terbiasa jalan. Dan ini para ulama Ibnu Rajab menceritakan bahwasanya menghatamkan Quran tiap malam itu di waktu-waktu mulia itu nggak masalah, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Karena kalau kita cuma baca cepat-cepatan, kapan kita memahami artinya? Kalau sekedar mengejar hatam, usahakan kita hatam. 1 juz itu berapa menit sih? Kalau orang yang biasa baca Quran 50 menit itu nggak biasa. Ya, yang biasa mungkin 35 menit lah. 35 menit itu bisa. Nggak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi kalau yang cepat-cepatan, insya Allah 20 menit bisa. Tapi nggak boleh kita kalau sudah terlalu cepat seperti itu. Bismillah, antum baca umpamanya 10 hari terakhir tiap hari 3 juz lah. Paling tidak 10 hari hatam Al-Quran Karim. Kalau pahala baca Quran antum semua sudah tahu. Kemudian amalan yang ketiga, iktikaf. Kalau mau cari ketenangan, mau cari kedamaian adalah iktikaf di masjid, menyendiri, memenjara tubuh kita di masjid dan memenjara hati kita hanya untuk Allah Jalla Jalla. Itu makna iktikaf. Kalau sudah iktikaf jangan antum bawa HP. Kadang-kala subhanallah orang iktikaf di pojok pegang Quran. Ketawa-ketawa sendiri, lihat Facebook, Twitter apa, baca Qurannya 1 menit, baca Facebooknya atau Twitter atau apa bermenit-menit. Jangan. Maka itu antum kalau mau bawa HP nggak apa-apa untuk hubungan. Kalau mungkin ada apa-apa di keluarga ini itu sehingga bisa menghubungi, tapi tidak mengikuti berita. Iktikaf sampean, saya iktikaf 10 hari. Padahal tiap hari tetap mengikuti beritanya artis, beritanya siapa di masjid, maka nggak pantas. Ingat, iktikaf itu benar-benar menyendiri di rumah Allah Jalla Jalaluhu beribadah. Sampai orang itu mau nganter jenazah nggak boleh. Kecuali dengan syarat, umpamanya ada jenazah ke masjid nih, dia lagi iktikaf, ada jenazah, dia sholat jenazah mau dikuburkan, kan ada pahala besar menguburkan jenazah, dia nggak boleh ikut nganterkan karena dia sedang iktikaf. Umpamanya ada temannya yang sakit, boleh dia mengunjungi temannya, dia sedang iktikaf, nggak boleh. Para ulama menyebutkan boleh kalau dia membuat syarat. Dia iktikaf dengan syarat kalau ada yang meninggal, anak akan mengantarkan ke kuburan umpamanya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ingat, iktikaf itu yang paling sempurna 10 hari. Kalau nggak bisa, ya antum ambillah malam-malam ganjilnya. Umpamanya Ustaz, ana masih kerja Ustaz. Inilah persiapan untuk Lailatul Qadar itu seharusnya sebelum Ramadan. Ada orang-orang, saya berjumpa dengan orang-orang yang 10 hari terakhir dia berhenti bekerja. Kenapa? Dia udah persiapkan. Dia punya duit, sudah dia tabung. Pas malam 10 hari terakhir ngomong sama istrinya, nih biaya untuk 10 hari ini sudah aku tabung untukmu. Cukup sudah. Aku 10 hari ini untuk Allah Jalla Jalla. 360 hari. 350 hari aku sibuk dengan dunia, 10 hari aku ingin di rumah Allah Jalla Jalla.
Yang nggak bisa ya boleh malam-malam ganjil. Boleh nggak iktikaf malam harinya paginya pulang? Ya boleh-boleh aja. Karena iktikaf itu boleh 1 jam di masjid boleh, tapi tentunya tidak sempurna. Iktikaf yang sebenarnya adalah iktikaf yang 10 hari. Ada yang mengatakan syarat iktikaf itu puasa, ada yang mengatakan tidak puasa, tapi yang jelas intinya kita berusahalah 10 hari itu paling tidak semalam ke masjid. Full. Umpamanya kita ngomong sama keluarga kita, ngomong sama ibunya, "Bu, malam ini habis berbuka Anda nggak pulang, besok Anda habis sahur pulang, habis subuh Anda pulang." Gak apa-apa di masjid. Bagi masjid kadang-kala ada program-program iktikaf ya, di situ sahur sudah disiapkan. Insya Allah itu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, berdoa. Ada doa yang dianjurkan untuk dibaca pada Lailatul Qadar. Yang Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada Aisyah. Apa doanya? Coba dibaca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum belum bisa? Baik, kita baca 3 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para jamaah, antum lihat doanya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," dia mengatakan, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar." Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, gimana pendapatmu kalau aku kedapatan Lailatul Qadar? Aku tahu tuh malam Lailatul Qadar. Aku tahu tuh Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku baca ketika malam itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bayangkan yang diminta itu bukan rumah pada Lailatul Qadar. Yang diminta itu bukan kesuksesan dunia, enggak. Disinilah penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dia tahu, aku ini banyak dosanya ya Allah. Di malam ini aku minta Engkau mengampuni aku. Artinya, Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf dan Engkau cinta dengan maaf. Maafkanlah dosa-dosaku. Itu yang diminta hamba jamaah. Kemudian para jamaah, yang kelima, mengakhirkan berbuka sampai sahur. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan bahwasanya di antara amalan-amalan 10 hari terakhir itu mengakhirkan berbuka sampai sahur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi layalil ashr yaj'alu asya'ahu sahura. Di 10 hari terakhir itu beliau menjadikan makan malamnya itu sahur. Nabi alaihi salatu wassalam kadangkala puasa 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut artinya malamnya juga nggak makan. Ketika para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat Nabi alaihi wasallam berpuasa berturut-turut Ramadan ini. Maka para sahabat ingin meniru. Lalu dilarang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membolehkan man kana muwasilan falyuwasil ila sahur. Barang siapa yang mau menyambung, boleh menyambung sampai sahur. Nggak boleh 2 hari berpuasa. Boleh menyambung sampai sahur. Di sini kita lihat bahwa puasa itu bukan bulan makan, tapi bulan berhenti makan. Sekali-kali boleh, antum mau sampai sahur boleh. Habis maghrib nggak makan. Kapan makan? Sahur. Yang ada di tempat kita habis maghrib makan sehari. Jadi dia hitung, anak berapa jam nggak makan? 12 jam. Dia makan untuk menggantikan 12 jam. Makan ini, makan itu, makan itu. Subhanallah. 10 hari terakhir dikurangin menunya. Bapak-bapak ngomong sama istrinya, menu 10 hari terakhir kurma.
Sama-sama air. Bismillah. Insya Allah jemaah. Kuat insya Allah jemaah. Kita ini kadangkala terfitnah dengan mata kita. Lewat lagi ada roti goreng. Bismillah, roti goreng. Lewat lagi es degan. Zen. Lewat lagi apa? Pinggir jalan. Es buah. Masya Allah. Sampai rumah bawa ke istrinya. Tolong disuguhkan semuanya. Dia lihat, makan sedikit, sudah selesai perutnya. Cukup. Itu godaan mata gitu. Makanya antum kalau keluar habis asar itu tundukkan pandangan supaya tidak tergoda dengan kuliner yang ada itu. Tapi ala kulli hal, tadi menyambung sampai sahur diperbolehkan sama Rasul SAW bagi yang ingin nyambung. Karena Rasul SAW pernah sahabatnya nyambung itu, Nabi nyambung terus disambung sama Rasul SAW. Tapi ternyata bulan Syawal muncul, hilal Syawal muncul, akhirnya mereka berhenti nggak puasa. Yang keberapa? Keenam. Betul, keenam. Mandi di antara maghrib sama isya. Mandi. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mensifati Rasul SAW, beliau mengatakan waghtasala bainal adzanain. Beliau mandi di antara dua azan, yakni azanul maghrib wal isya. Yang dimaksud adalah azan maghrib dan isya. Dan disebutkan Ibnu Jarir menceritakan, Ibnu Jarir pengarang kitab tafsir berkata, kanu yastahibbuna ayyaghtasilu kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Dulu tuh sahabat-sahabat orang-orang terdahulu itu mereka menganjurkan untuk mandi di antara maghrib dan isya pada 10 malam terakhir. Tapi untuk apa mandi? Katanya kalau mandi malam itu bisa rematik. Betul. Mungkin kalau dingin-dingin jemaah. Tapi di sini airnya anget, hawanya panas. Kemudian tidak tiap malam, 10 hari terakhir. Untuk apa mandi? Di sini disebutkan wa kana An-Nakh'i, salah seorang ulama dari salafus saleh, yaghtasilu fil ashri kulla lailatin. Dia mandi tiap malam di 10 hari terakhir. Wa minhum man kana yaghtasilu wa yatatayyab. Ibnu Rajab menceritakan di antara mereka ada yang mandi kemudian menggunakan wangi-wangian. Kapan? 10 hari terakhir. Khususnya di malam-malam diharapkannya Lailatul Qadar. Selain kita menghadap Allah dalam kondisi bersih ya. Antum kalau sholat berjamaah, yang di sebelah antum bau jengkol, kira-kira khusyuk enggak antum? Allahu Akbar. Ya Allah, siapa ini? Dia mungkin dia toleh itu sohibnya itu. Maka usahakan, maka dianjurkan ke masjid pakai wangi-wangian ya, apalagi ya. Tapi para jamaah, dikatakan wa kana Ayyub As-Sikhtiyani, seorang perawi hadis yang terkenal, yaghtasilu lailata 23 wa 24 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha. Tu Ayyub As-Sikhtiyani dia mandi di malam 23, malam 24, dan dia wayalbathu thawbaini jadidain wa istajmir. Dia pakai 2 baju baru dan pakai wangi-wangian. Wa yaqul lailatu 23 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha lailatuna ya'ni al-Basriyin. Kadang-kala ada perbedaan hilal Madinah dan Basrah. Malam 23 untuk orang Madinah, bisa jadi untuk orang Basrah malam 24. Maka dia tetap di 2 malam yang harapannya Lailatul Qadar. Kadang-kala kan ada perbedaan ru'yah hilal. Maka tatkala itu kita bingung, yang 27 ini malam ini apa besok? Ya udah, dua-duanya antum bangun. Itu kalau mengharapkan Lailatul Qadar jamaah. Tapi kemudian amalan selanjutnya zikrullah. Ini amalan yang paling ringan jamaah, khususnya bagi wanita-wanita yang sedang datang bulan
Ada wanita-wanita yang sibuk, Ustaz, anak ini banyak anak, gimana ngurusin anak, ngurusin suami. Ya udah, gunakan waktu ngurusin mereka itu dengan zikrullah. Mandiin anaknya, makein baju anaknya yang terucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Bacalah, baca solawat, baca takbir, baca tasbih. Karena dia nggak bisa mengkhususkan waktu. Waktunya sibuk ngurusin anak. Karena kalau malam harinya pun kecapean tidur, maka niatkan di siang hari, ya Allah, kalau kau kasih kekuatan kepada aku ingin bangun malam. Maka insya Allah niatnya itu akan Allah mudahkan bagi dia untuk qiyamul lail. Kemudian sedekah, banyak bersedekah di 10 hari terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pensedekah yang paling hebat ketika masuk Ramadan. Bahkan beliau seperti angin yang ditiupkan. Lalu di siang harinya jangan cuma tidur saja, karena malamnya bangun, paginya tidur. Kapan bangun habis asar? Sebagian saudara kita itu yang di Finlandia, mereka berpuasa selama 21 jam. Di Indonesia sebagian orang puasa cuma 3 jam, karena puasanya terhitung habis asar sampai maghrib. Orang tidur itu terhitung mati ya, Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam gua? 309 tahun. 309 tahun, bayangkan. Ketika bangun, apa kata mereka? Berapa tahun inti di sini? Berapa lama inti tidur? Qala yauman au ba'dha yaum. Mungkin sehari atau setengah hari. Padahal 309 tahun. Maka kalau ada orang dari subuh sampai zuhur bangun, dibangunin, nak bangun nak, oh sudah zuhur, iya bang, Allahu Akbar, sholat. Terus bismillahirrahmanirrahim, amun tuh. Asar bangun lagi, habis asar puasanya cuma 3 jam. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Adhkar Nawawi menukilkan tentang beliau, dia berkata, aku menganjurkan agar seorang hamba bersungguh-sungguh beramal di siang harinya seperti kesungguhannya di malam hari. Kalau harus tidur, usahakan tidur itu setelah matahari terbit. Jadi antum habis subuh jangan tidur. Habis subuh itu waktu barokah. Nabi mendoakan berkah buat umatnya di waktu subuh. Zikir pagi sore sampai matahari terbit. Matahari terbit, antum sholat. Kalau di rumah antum sholat duha, di sini mungkin antum sholat syuruk, itu sholat duha di awal waktu. Setelah itu mau tidur, silahkan tidur. Soalnya kalau tidur habis subuh biasanya itu nyambung, kecapean badannya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kalau tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, insyaallah semuanya udah pada tahu. Tidak penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tandanya. Yang penting bagi seorang muslim itu terus beramal. Di 10 hari dapat nggak dapat, aku mau beramal. Kalau ada harapan dapat, mudah-mudahan dapat. Kalau kiranya nggak dapat, ya beristighfar, minta kepada Allah agar umurnya disampaikan ke tahun depan sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.